Dia bisa tengok kok kalau matanya si pria belakang itu lagi natap dia. Tapi dia nggak bisa ngingat kayak gimana tampang pria itu. Tapi Takim bisa menggambarkan mobil yang dia lihat kepada polisi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini aku akan ngebahas sebuah kasus penghilangan nyawa lagi yang datang dari kota Blacktown, Australia pada tahun 1986, Wak. Dan kasus ini menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah kejahatan Australia, di mana di kasus ini, Wak, polisi sempat beberapa kali menemukan jalan buntu pada masa penyelidikannya karena minimnya saksi dan petunjuk itu. Tetapi akhirnya setelah mendapatkan petunjuk dari orang yang tidak ingin disebutkan namanya atau cepu, dan juga bantuan dari salah satu keluarga pelaku, akhirnya polisi dapat menangkap orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku bahas hari ini adalah kasus yang menimpa Anita Lauren Lynch, di mana Anita ini lahir pada tanggal 2 November tahun 1959 dari orang tuanya yang bernama Gary dan Grace. Nah, Anita ini lahir di Sydney, Australia, Wak, tetapi dia dibesarkan sekitar 40 km dari kota Sydney, di sebuah tempat yang bernama Blacktown, ya. Nah, Blacktown sendiri, Wak, memang memiliki tingkat kejahatan yang relatif tinggi, terutama di kalangan anak muda. Kejahatannya itu kayak perampokan, pencurian, penjualan, dan penggunaan narkoba, dan lain-lain. Nah, ketika Anita ini masih magang di rumah sakit, Wak, dia ini bertemulah dengan John Kobe. Dan John ini juga seorang perawat magang di rumah sakit tersebut. Setelah dekat, mereka pun akhirnya menikah pada tahun 1982 pada saat Anita ini berusia 23 tahun. Dan Anita ini kemudian mengganti nama belakangnya menjadi Anita Kobe, ikut lakinya ya kan, dan pasangan ini juga menetap di Sydney. Nah, setelah menikah hampir 3 tahun, Wak, hubungan John dan Anita ini mulai goyah. Akhirnya pada akhir tahun 1985, mereka berdua ini memutuskan untuk berpisah sementara waktu. Tidak putus, tidak cerai, mereka tuh hanya perlu menjernihkan pikiran mereka lah gitu. Dan mereka pun sepakat akan berpisah selama 6 minggu aja, Wak. Nah, jadi pada saat ini Anita pindah balik lagi ke Blacktown, ke rumah orang tuanya, ya. Nah, itulah sedikit latar belakang dari si Anita beserta suaminya. Sekarang kita masuk ke tragedi yang menimpa si Anita, Wak. Jadi, Wak, pada hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 1986, si Anita ini dijadwalkan untuk masuk kerja di shift pagi di rumah sakit, ya kan dia magang. Jadi Anita ini pergi kerja lah menggunakan kereta. Nah, perjalanan dari Blacktown ke Sydney, Wak, menggunakan kereta itu memakan waktu sekitar 1 jam. Nah, setelah shift paginya itu selesai, Anita ini pun berencana untuk bertemu dengan 2 rekan kerjanya untuk makan malam. Jadi mereka pergilah kan bertiga untuk pergi makan di Sydney, kan. Nah, sekitar jam 8 sampai setengah 9 malam gitu mereka memutuskan untuk balik. Nah, salah satu temannya Anita mengantarkan si Anita ke stasiun kereta pusat supaya si Anita ini bisa naik kereta balik lagi ke Blacktown. Kan dia masih tinggal sama orang tuanya kan selama 6 minggu itu. Dan si Anita ini pun dengan selamat naik ke kereta di stasiun kereta itu, dan dia tiba di stasiun kereta Blacktown sekitar jam 10 malam. Nah, biasanya, Wak, selama 6 minggu si Anita balik ke rumah orang tuanya ini, ketika Anita sampai di stasiun Blacktown, dia akan nelpon bapaknya melalui telepon umum, meminta untuk bapaknya jemput dia di stasiun. Tapi pada malam itu, Wak, semua telepon umum yang tersedia di stasiun kereta Blacktown itu lagi rusak karena adanya aksi vandalisme. Jadi memang aksi perusakan gitulah. Ingat ya, Wak, ya, ini tahun 1980, handphone belum ada. Telepon umum lah menjadi satu-satunya cara si Anita ini bisa menghubungi bapaknya. Nah, setelah itu Anita ini pun berjalanlah ke pangkalan taksi di dekat stasiun kereta. Tetapi malam itu nggak ada juga taksi yang tersedia. Anita pun pada saat itu berpikir, telepon umum rusak, taksi nggak ada, apa aku jalan aja ya, toh juga rumahku nggak terlalu jauh, mungkin aku cuma butuh waktu sekitar ya 20 menit lah nyampe rumah. Akhirnya dengan pikiran ini si Anita pun berjalan lah balik, Wak. Nah, keesokan paginya orang tua Anita bangun kan, dan mereka menyadari bahwa ternyata Anita belum balik. Nah, ayahnya pada saat itu memeriksa teleponnya dan melihat ya nggak ada, tidak pernah ada panggilan tidak terjawab nih dari si Anita. Dan pada saat itu bapaknya si Gary ini tidak berpikir yang aneh-aneh, Wak. Dia cuma berasumsi, oh mungkin aja Anita semalam kelelahan setelah pergi makan malam sama kawan-kawannya, dan mungkin dia nginap di salah satu rumah kawannya di Sydney gitu. Nah, Gary dan Grace orang tuanya ini pun menjalani hari ya mereka seperti biasa, sampai pada suatu ketika mereka menerima panggilan telepon, Wak, dari salah satu rekan kerja Anita yang menanyakan di mana Anita dan apakah dia baik-baik saja, Om, karena dia nggak masuk kerja hari ini nih. Nah, bapaknya jawab, loh bukannya dia nginap tempat kau, soalnya belum nyampe rumah juga ini. Ah, enggak lah, Om, saya kok yang nganterin dia tadi malam ke stasiun kereta, karena memang Anita mau pulang ke Blacktown ya seperti biasanya, dan saya juga lihat kok dia masuk dalam kereta itu. Nah, ketika
mereka menyadari bahwa tidak ada yang tahu tentang keberadaannya si Anita ini, saat itulah kepanikan terjadi. Ayah Anita pun tidak membuang waktu untuk melaporkannya hilang, dan dia langsung pergi ke kantor polisi dan memberitahu bahwa memang putrinya telah menghilang. Nah, sementara ibunya Anita tinggal di rumah dan menelpon semua orang yang Anita kenal, dari kawan-kawannya, rekan kerjanya, tetapi tidak ada dari mereka yang melihat Anita, dan tidak ada juga dari mereka yang mendengar keberadaan atau kabar dari si Anita. Grace pun juga langsung lah nelpon si John, suami si Anita kan, yang pada saat itu memang berada di Sydney. John pun mengatakan bahwa dia belum melihat dan mendengar kabar dari Anita. Kan kami lagi masa diam ini Bu, 6 minggu. Nggak ada, dia pun nggak ada balik ke rumah. Nah, John yang pada saat itu sangat khawatir pun akhirnya memutuskan untuk langsunglah pergi ke Blacktown, menaiki kereta supaya dia ini bisa membantu keluarga Anita untuk mencari istrinya. Mereka pun akhirnya mencarilah itu Anita kan sepanjang malam dan kemudian ke pagi berikutnya, dan masih tidak ada tanda-tanda dari Anita, Dan Anita pun belum juga menghubungi siapapun di antara mereka. Sampai akhirnya pada tanggal 4 Februari tahun 1986, sekitar jam setengah 10 pagi, polisi mendapatkan telepon nih dari seorang petani dan peternak setempat, di mana si penelpon ini telah menemukan jasad wanita di ladangnya. Polisi pun langsung datang lah kan untuk memeriksa jasad tersebut untuk dilakukan otopsi. Dan sesaat sebelum polisi melakukan otopsi, polisi ini pun memanggil keluarga Anita untuk datang ke kantor polisi agar mereka ini dapat mengidentifikasi tubuh tersebut. John, suaminya, awalnya ditunjuk oleh polisi untuk mengidentifikasi jasad wanita tersebut. Dah, coba kamu cek, kata polisi kan. John bilang, aduh Pak, saya nggak bisa melakukannya, kata si John. Akhirnya bapaknya lah si Gary kan menguatkan hati untuk bisa melakukan proses identifikasi. Gary masuklah kan ke ruangan tersebut sendirian. Ketika kain penutup jasad tersebut dibuka, Gary pun berkata, dia adalah anak saya, dia Anita, kata bapaknya. Nah, setelah mendapatkan konfirmasi ini, polisi pun langsung lawak kembali ke petani yang menemukan jasad si Anita ini di ladangnya, dan mereka pun menanyakan, apakah kamu melihat atau mendengar sesuatu pada malam Anita ini hilang? Nah, petani itu pun berkata bahwa saya tidak melihat apa-apa Pak, tetapi pada minggu malam saya tuh ingat, saya ada dengar jeritan wanita di ladang saya. Kenapa nggak kamu cek? Karena gini Pak, saya waktu itu memang nggak terlalu memikirkan, karena saya pernah ngusir remaja yang memang datang ke ladang saya yang menggunakan ladang tersebut cuma sebagai tempat nongkrong mereka aja Pak. Jadi saya pikir malam itu ya udah ada sekumpulan remaja lagi datang dan sedang teriak-teriak nggak keruan gitu, bersenang-senang lah gitu Pak, lagi nongkrong di sana gitu. Saya nggak mikir macam-macam Pak, saya nggak tahu kalau ternyata mungkin itulah pada saat si jasad ini masih hidup. Dan setelah mendapatkan keterangan itu, polisi pun kemudian memutuskan untuk mewawancarai beberapa orang yang tinggal di dekat peternakan ini. Dan ternyata mereka juga mendengar jeritan yang sama pada minggu malam itu. Dan dari sini polisi kemudian dengan yakin menyimpulkan bahwa Anita masih hidup dikala dibawa ke ladang tersebut. Karena kan pada awalnya mereka ini sempat berpikir mungkin saja ladang itu hanya sebagai tempat pembuangan jasad aja, ya kan? Dan kemudian polisi langsung melakukan olah TKP dan juga memeriksa daerah sekitar ladang. Tapi mereka tidak dapat menemukan apa-apa, tidak ada petunjuk apapun yang ditinggalkan oleh oleh si pelaku. Dan pada titik ini polisi pun memutuskan untuk pergi dan berbicara dengan orang-orang yang paling mengenal Anita dong, teman-temannya, keluarganya, rekan kerjanya, dan suaminya nih. Nah, pihak pertama yang diwawancarai adalah orang tuanya si Anita, yaitu Gary dan Grace. Nah, di tengah-tengah wawancara, Gary sama Grace ini sempatlah menjelaskan kepada polisi bahwa tidak lama ini Pak, Anita memang sedang berselisih paham sama John, suaminya, dan mereka memang sedang berpisah untuk sementara waktu, bukan cerai, bukan putus Pak. Nah, mendapatkan informasi ini, polisi pun kemudian menetapkan John sebagai tersangka pertama dengan asumsi mungkin saja John ini merasa sakit hati sama si Anita, ya kan. John pun kemudian lanjut nih diinterogasi oleh polisi, dan pada saat interogasi ini John terlihat sangat emosional tentang kasus yang menimpa istrinya. Dia mengatakan kepada polisi, saya menyalahkan diri saya sendiri Pak, karena saya tidak bisa melindungi Anita, istri saya. Saya berharap saya ada di sana pada malam itu. Si John ini betul-betul kelihatan putus asa karena kehilangan istrinya. Dan polisi pun kemudian bertanya lagi kan sama si John soal, gimana status pernikahan Glenn? Katanya lagi goyang nih, kata mama bapakmu loh. Apa nih alasan kau mau berpisah sementara sama si Anita? Dan di saat yang bersamaan polisi pun meminta alibinya si John pada minggu malam itu. John pun kemudian menjelaskan lah, memang Pak, saya sedang berpisah sementara karena memang berselisih paham tentang hal ingin memiliki anak. Jadi ternyata si John ini udah siap memiliki anak, sedangkan si Anita ini belum. Terus John juga bilang sama polisi, waktu minggu malam itu Pak, saya ada kok di rumah Pak, lagi santai sendirian setelah saya balik
balik kerja. Kemudian besok paginya ya udah saya kembali lagi bekerja di rumah sakit, dan kemudian malamnya saya pergi sama ayah saya. Nah, pada saat John menjelaskan ini, polisi meragukan pernyataan si John karena alibinya ini sangat lemah. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi tentang keberadaannya pada minggu malam itu, dan mereka pun semakin curiga kan sama si John ini. Akhirnya polisi pun terus mengajukan pertanyaan nih kepada si John dan berkata kalau, "Weh, John, kami tahu kok kalau kau tuh terobsesi kali kan sama si Anita, dan kau tuh nggak pengen Anita ini berpisah dari kau. Anita tidak sepenuhnya ingin kembali sama kau, John. Makanya lah mungkin kau berpikirkan kalau saya tidak dapat memiliki si Anita, nggak ada yang bisa juga memiliki si Anita, ya kan?" Nah, John dengar ini nyangkal pernyataan polisi, dan dia berkata, "Saya tidak akan pernah menyakiti Anita, Bapak, apalagi sampai menghilangkan nyawanya." Tapi pada saat itu polisi makin yakin lagi nih bahwa John yang sudah menyakiti Anita, dan polisi juga memaksa si John agar si John ini ngaku, karena John ini tetap selalu berkata, "Aku tidak menyakiti Anita, aku tidak menyakiti Anita." Akhirnya polisi ini pun melakukan interogasi si John dengan menggunakan tekanan fisik. Jadi kalau dulu memang ada tuh trik dari polisi untuk buat si tersangka ini ngaku, yaitu dengan tekanan fisik, tadi dipukul, ditendang gitulah. Waktu dulu ya, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi waktu itu polisi doronglah tubuhnya si John ini ke dinding, dibantingnya tubuh John ke lantai, akan mendorong kepalanya ini ke dinding lagi sambil tetap memaksa John untuk mengaku bahwa dialah yang telah menghilangkan nyawanya si Anita. Nah, karena serangan fisik yang diberikan oleh polisi ini, akhirnya pada satu titik mental John ini pun udah nggak tahan lagi, Dia udah nggak sanggup lagi lah disiksa kayak gitu. Akhirnya dia pun bilang, "Iya Pak, saya yang melakukannya. Saya yang sudah melakukannya," kata dia gitu. Nah, polisi pun akhirnya mendapatkan ini pengakuan dari si John bahwa memang dia yang sudah menghilangkan nyawa istrinya. Tetapi entah kenapa di saat polisi ini mendapatkan pengakuan John ini mereka tuh kayak ngerasa nggak puas hati. Insting mereka ini berkata masih ada yang salah ini, ada yang nggak pas lah gitu. Akhirnya polisi ini balik lah ngelihat laporan otopsi kan untuk memastikan berdasarkan fakta bahwa memang John inilah yang menghilangkan nyawanya si Anita. Dan ketika mereka baca-baca lagi semua laporan otopsi ini, polisi ini pun akhirnya menyadari bahwa yang menyakiti Anita ini lebih dari satu laki-laki. Nggak mungkin cuma satu orang, karena semua bekas luka itu terlihat sangat berbeda-beda. Luka-luka tersebut juga tampak seperti dilakukan oleh orang-orang yang berbeda-beda. Alat yang dipukul juga berbeda, tekniknya juga berbeda. Dan melalui hasil otopsi ini, polisi pun menjadi yakin bahwa pelaku kasus penghilangan nyawanya Anita ini ada beberapa orang. Dan dari situ mereka pun akhirnya menganulir tuduhan kepada si John dan memutuskan bahwa mereka belum menemukan kasus penghilangan nyawa Anita. Udah kok siksa si John itu, maunya kok cek dulu itu laporan otopsi betul-betul polisi. Udahlah disiksa si John kan, kesian kali si John. Dan setelah itu polisi pun langsung melanjutkan pencarian tersangka lain, dan mereka kembali lagi nih ke titik awal. Dan kemudian polisi pun memutuskan untuk mengganti fokusnya mereka dari mencari banyak orang yang mungkin memiliki motif atau akses ke Anita malam itu, menjadi mencari orang yang mempunyai catatan kriminal seksual dan juga kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang tinggal di daerah stasiun kereta api Blacktown. Tapi tetap aja tidak ada satu dari mereka yang mencurigakan dan bisa dijadikan tersangka nih. Nah, pada titik buntu ini akhirnya salah satu petugas polisi pun teringat nih, mereka pernah menerima panggilan telepon di malam ketika si Anita ini menghilang. Dan ketika si polisi ini menerima panggilan telepon ini, Anita belum dilaporkan hilang tuh sama keluarganya. Karena kan memang Anita dilaporkan di pagi harinya kan. Malamnya waktu si Anita ini hilang ada datang telepon. Makanya itulah dari timeline yang berbeda ini, polisi pada saat itu tidak pernah menghubungkan laporan malam itu dengan kasus Anita yang hilang gitu ya. Nah, waktu dicek laporan malam itu, laporan itu mencatat bahwa sekitar jam 9.45 malam ada nih seorang remaja laki-laki yang memang sama ibunya lagi nonton TV di ruang tamu mereka. Ketika itu mereka mendengar ada jeritan wanita dari luar rumah. Jeritannya panjang sekitar 30 detikan. Nah, kita panggil aja remaja laki-laki ini namanya Takim ya. Jadi si Takim waktu dengar jeritan itu dia larilah keluar rumah kan, dan pada saat itu dia melihat ada sebuah mobil terparkir di seberang rumahnya dengan keadaan lampu mobil itu mati semuanya. Nah, begitu si Takim coba mendekat, mobil itu pun langsung berputar balik dan langsung melaju pergi. Nah, yang anehnya bahkan ketika mobil ini mulai bergerak, lampu mobil di depan, belakang, dalam pun nggak nyala. Takim pun langsung percaya bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih udah terjadi di mobil itu ya kan. Nah, mobil itu mencoba menyembunyikan diri. Nah, sewaktu mobil itu sedang melaju pergi setelah berputar balik itu, Takim sempat melihat di dalam mobil itu ada sekelompok laki-laki, dan salah satu dari mereka ini telah menatap matanya si Takim. Laki-laki di dalam mobil itu menatapnya sepanjang jalan, bahkan sampai si laki-laki di dalam mobil itu nengok ke belakang. Jadi waktu putar balik itu dia nengok Takim sampai muter gini, pala ya.
gitu. Ya seperti sedang mengawasi si Takim. Dan di detik-detik ini Wak Takim pun melihat ada sesuatu yang cukup aneh lagi. Ternyata orang yang duduk di belakang mobil tersebut, dia itu seperti duduk atau dia ini seperti sedang menundukkan kepalanya, seperti kepalanya ini nyentuh langit-langit mobil, Wak. Dan orang yang nyentuh langit-langit mobil ini sepertinya sedang duduk di atas sesuatu di kursi belakang gitu loh, kayak lagi duduk makanya kepala gue sampai naik aku, sampai kena langit-langit mobil. Nah, ketika si Takim mengingat telah mendengar jeritan wanita, dia pun kemudian khawatir lah kan bahwa dia baru saja menyaksikan sebuah penculikan nih. Nah, pada saat itu pas pula salah satu tetangga si Takim ini nyampe di rumah pakai mobil, Wak. Takim pun dengan sigap langsung nyamperin tetangganya itu, dia bilang, "Weh, boleh nggak? Kau tolong aku. Barusan aku lihat ada kejadian yang aneh. Kita kejar mobil bentar yuk, mungkin aja mobil tuh baru culik wanita, weh." Akhirnya kata tetangga, "Ya udah masuk, wow," kata. Dah lah tuh, keduanya pun langsung lah memutuskan untuk berkeliling, Wak, di daerah Blacktown itu kan selama 10-20 menit untuk mencari mobil yang ditengok sama si Takim. Sampai akhirnya, Wak, mereka tibalah di jalur pedesaan. Nah, waktu itu Takim melihat, Wak, ada mobil yang tadi dia tengok. Takim sama tetangga ini pun langsung nyamperin lah mobil itu kan. Nah, sebelum memulai memeriksa mobil mencurigakan itu, Takim sama tetangganya ini sempat juga ngambil senter. Mereka pun kemudian dengan hati-hati menyelidiki mobil tersebut. Mereka nyorot lah isi mobil itu kan, dan ya udah nggak nengok apa-apa. Dan di sana juga tidak ada seorang pun yang terlihat dan tidak ada juga yang janggal, Wak. Disorot lagi mobil, disorot sekitarnya gitu kan, nggak ada yang janggal, biasa aja, tenang gitu. Nah, waktu itu Takim sempat pikir, jangan-jangan ini bukan mobil yang tadi ya, mobil yang beda ini. Betul nggak ini mobilnya? Wah, kata tetangga Takim, entah aku pun lupa, soalnya kan gelap, Wak, tadi. Nah, untuk memastikan mereka pun kembalilah menyenter keadaan di sekitar ladang pedesaan itu. Tetapi, Wak, mereka tidak melihat dan mendengar apa-apa, sehingga mereka tuh ya udahlah nih, mungkin salah, Wak, bukan ini. Yuklah kita cari yang lain lagi lah, yuk, kata kayak gitu. Udah balik lagi mereka ke mobil. Pergi. Nah, inilah laporan yang diterima polisi oleh si Takim di malam kejadian si Anita itu hilang, Wak. Dan ketika Takim diminta ke kantor polisi untuk menggambarkan pria yang dia tengok di dalam mobil, sayangnya Takim waktu itu nggak bisa menggambarkannya, Wak, karena situasi malam itu lagi-lagi memang gelap. Dan satu-satunya alasan Takim ini bisa melihat pria di belakangnya menatap dia adalah karena memang mereka ini mengemudi di bawah lampu jalan, Wak. Dan lampu jalan itulah yang menerangi wajah si pria itu. Dia bisa tengok kok kalau matanya si pria belakang itu lagi natap dia, tapi dia nggak bisa ngingat kayak gimana tampang pria itu. Tapi Takim bisa menggambarkan mobil yang dia lihat kepada polisi. Nah, sekarang setidaknya adalah kan polisi memiliki sedikit petunjuk untuk diselidiki. Polisi pun akhirnya kemudian mulai nih melakukan wawancara di sekitar stasiun kereta Blacktown, Wak, dan menanyakan apakah ada orang yang melihat mobil yang telah digambarkan oleh si Takim. Nah, selama wawancara ini, Wak, polisi akhirnya menemukanlah saksi lain, yaitu 2 orang remaja yang telah menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai penculikan. Nah, mereka ini melihat ada 2 laki-laki telah menarik paksa seorang wanita berambut gelap ke bagian belakang mobil. Dan dengan informasi ini, sekarang polisi udah cukup yakin kan bahwa kejadian yang dilihat oleh para saksi ini adalah penculikannya si Anita. Dan setelah beberapa minggu polisi menyelidiki tentang penampakan mobil yang telah digunakan untuk menculik si Anita ini, akhirnya polisi pun mendapatkan petunjuk besar berikutnya, Wak. Petunjuk ini datang dari seorang informan polisi atau cepunya polisi lah. Dia memberitahu polisi nih tentang sekelompok orang yang memang telah menculik mobil pada malam hilangnya si Anita. Dan kebetulan pula mobil curian ini sangat cocok dengan deskripsi yang diberikan para saksi sama si Takim. Polisi pun kemudian yakin nih bahwa si pelaku telah mencuri mobil, menculik si Anita dan menghilangkan nyawanya. Gitu kan. Nah, polisi awalnya diberi 3 nama, Wak, sama si cepu ini sehubungan dengan mobil curian itu. Nama-namanya adalah John Travis, Michael Murdoch, dan Leslie Murphy, Wak. Tetapi nggak lama setelahnya si cepu ini juga memberikan 2 nama lainnya. Mereka adalah Gary Murphy dan Mick Murphy. Nah, Gary sama si Mick ini adalah saudaranya laki-laki si Leslie. Nah, dengan informasi ini polisi sekarang menyelidiki lah kan geng yang memang terdiri dari 3 pria, dimana masing-masing dari 5 pria ini, Wak, memiliki catatan kriminal. Dan kelima orang ini juga menganggur. Mereka tidak punya apa-apa dalam hidup mereka. Mereka hanya menggunakan narkoboy aja dan minum alkohol sepanjang hari. Dan salah satu dari mereka yaitu John Travis ini, Wak, sebenarnya pernah dilaporkan oleh seseorang beberapa hari pertama polisi melakukan penyelidikan si Anita. Dan orang yang melaporkan si John ini hanya mengatakan, "Selidiki orang ini dan kalian akan tahu kenapa saya memberikan nama tersebut." Udah minta diselidiki, Wak, udah agak dicurigakan ini. Nah, kembali ke petunjuk yang lebih baru, Wak, polisi pun kemudian langsunglah melacak 3 nama pertama yang diberikan oleh si cepu, si John, Michael, sama si Leslie, ya kan. John Travis ya, Wak, ya, bukan John Kirby lagi, bukan suaminya si Anita. Dan polisi pun langsung menangkap ketiganya dan membawa mereka semua ke kantor polisi.
Nah, pada saat ini polisi cukup pintar, Wak. Mereka tidak akan mengaitkan ketiga tersangka ini sama kasusnya Anita, tetapi akan mengaitkan pada kasus pencurian mobil. Tetapi ya pasti mereka akan tetap mencoba menyelipkan pertanyaan ambigu tentang kasus hilangnya nyawa si Anita. Polisi cuma ingin melihat nih gimana tersangka ini bereaksi jika mereka mendengar nama si Anita, ya kan. Nah, pada saat interogasi ini Michael dan sama si Leslie itu sama sekali tidak mengatakan sepatah kata apapun, Wak. Bahkan mereka nggak bergeming pada saat polisi menanyakan atau menyebut nama Anita gitu. Tetapi berbeda dengan si John Travis, Wak. Nah, sedikit informasi, Wak, ya. Di saat si John Travis ini tertangkap, dia lagi berada dalam mobilnya kan. Dan polisi pun jadinya dapat sekalian menggeledah tuh mobilnya dengan cepat. Nah, di sana polisi menemukan sebuah pisau yang memiliki noda darah. Nah, dengan penemuan ini polisi pun dapatlah kan dengan mudah memberikan pertanyaan tambahan ini seputar pertanyaan tambahan seputar pisau tersebut yang ditemukan polisi pada saat menangkap dia, ya kan. Nah, ditanyalah sama polisi itu, kenapa pisau itu ada noda darahnya, John? Dapat pertanyaan ini si John langsung dibentak polisi, Pak. Saya tidak menggorok leher si itu. Apa kok jawabnya kayak gitu? Dari reaksi inilah Wak, polisi dengan yakin berpendapat bahwa John Travis mempunyai kaitan dengan kasus penghilangan nyawa Anita, ya kan, bahwa mungkin dia adalah pelakunya. Karena pada saat ditanya tentang pisau itu, Wak, polisi sama sekali belum mengatakan apa-apa kok tentang si Anita. Dan di tahap ini pun polisi kemudian membebaskanlah itu Michael sama Leslie. Sedangkan si John tetap ditahan sementara waktu, Wak, untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan di tahap ini juga mereka menahannya di tahanan polisi untuk berbicara tentang Anita lebih lanjut. Nah, di tengah-tengah interogasi ini, Wak, John bertanya kepada polisi, saya boleh dapat rokok nggak, Pak? Kemudian John kayak ngasih nomor telepon gitu, Pak. Wak, dia tulis nomor telepon, dia kasih ke polisi. Dia bilang, Pak, nih Pak, telepon nomor ini. Dia nanti mau beliin saya rokok, pasti nanti diantarkannya ke sini, kata dia gitu. Nah, polisi pun akhirnya ngikutin lah kemauan si John kan. Dia telepon lah nomor yang dikasih sama John. Waktu ditelepon, seorang wanita, Pak, Wak, yang ngejawab. Dan wanita yang ada dalam telepon itu ternyata adalah bibinya John Travers. Kita sebut aja nama bibi ini Bi Sheila, ya. Kenapa namanya disembunyikan nanti aku jelaskan. Dan setelah itu polisi pun kemudian menjelaskan nih duduk kejadian perkaranya kan. Bu, gini, saya udah nangkap si John Travers. John Travers siapanya? Ponakan saya, Pak. Jadi gini-gini ceritain tuh sama polisinya. Dan tadi si John minta tolong untuk ibu belikan rokok, antarkan ke sini, katanya kan. Nah, pada saat itu Bi Sheila ini pun setuju lah, dia belilah rokok, dia datanglah ke kantor polisi, ya kan. Setelah sampai di kantor polisi, Wak, di saat ini polisi tidak langsung membawa si Bibi ini ketemu sama si John, tetapi si Bi Sheila ini dibawa terlebih dahulu ke ruangan terpisah karena memang polisi ingin berbicara bentar nih sama si Bi Sheila. Nah, setelah itu polisi pun menanyakan lah tentang bagaimana hubungan mereka, John ini orangnya kayak gimana. Dan pada saat itu, Wak, Bi Sheila tuh bilang, sebenarnya saya sangat senang, Pak, Bapak udah nangkap dia. Karena saya memang sudah berpikir mau nelpon Bapak dan juga memberikan nama dia. Saya memang udah lama, Pak, memiliki firasat yang sangat buruk selama 2 minggu terakhir ini. Yang saya tahu kalau keponakan saya pasti bertanggung jawab atas kejadian yang baru saja terjadi di Black Town ini, Pak. Nah, polisi nanya lagi kan, oke Ibu, kalau memang begitu keterangan Ibu, terima kasih. Dan apa Ibu ingin menjadi bagian dari penyelidikan mereka? Apakah Ibu ingin membantu kami? Apakah Ibu bersedia berbicara sama John menggunakan mikrofon tersembunyi? Mungkin Ibu bisa mendapatkan pengakuan apapun dari ponakan Ibu. Oke Pak, baik, kata Bi Sheila kan. Mau nih Bi Sheila bekerja sama, Wak. Dan setelah itu polisi pun langsunglah memasangkan mikrofon tersembunyi kan di badan Bi Sheila, dan mereka pun mengantarkan Bi Sheila ke ruangan si John. Nah, di saat sudah berada di dalam ruangan dengan si John, Wak, Bi Sheila ini pun mencoba berbicara dengan santai sama ponakannya kan. Dan di tengah pembicaraan mereka, Bi Sheila ini pun akhirnya bertanya kepada si John, sayang, ponakanku, apakah kau kenal sama si Anita? John menjawab, ya. Terus Bi Sheila nanya lagi, apakah kamu sudah berhubungan badan sama si Anita? John jawab, ya. Bi Sheila pun nanya lagi kan hal-hal yang memang berkaitan dengan si Anita. Sampai akhirnya Bi Sheila ini pun dapat menyimpulkan bahwa John tidak berhubungan badan dengan si Anita, tapi John sudah si Anita. Udah berhasil pancingan Bi Sheila kan. Dari sana John cerita aja terus ke bibinya. John bilang lah kalau semua laki-laki yang berada di dalam mobil itu waktu itu lagi mabuk, tante. Mereka berlima itu lah yang udah si Anita. Kau juga ikut saya memang. Nah, waktu aku udah mulai sadar dari mabuk aku tuh, Bi, aku udah nyadar nih kalau apa yang sudah kami lakukan ini akan membuat kami semua terjerat masalah hukum kan, Bi. Kalau misal si Anita ini berhasil lari dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Nah, waktu itulah, Bi, aku tahu kami tidak bisa membiarkan si Anita ini pergi hidup-hidup. Habis itu ku apain si Anita? Kalian apakan lagi wanita malang itu, kata si Bi Sheila kan. Ya udahlah, kami gorok lehernya, kata si John.
Aku dari situ waktu ngobrol sama Bi Sela. Dan selain itu juga nih Wak ya, dalam percakapan ini John juga meminta Bi Sela untuk Bi tolonglah Bi balik ke rumah. Ibu pula Bibi tolong cari pisau yang udah saya pakai untuk menghilangkan nyawa si Anita. Karena Bi pisau itu pisau favorit saya. Saya nggak mau pisau itu disita sama polisi Bi. Tolong Bibi simpan ya. Oh iya, baik kata Bi Sela kan. Atau apa lagi? Sama ini Bi tolong. Bibi balik ke rumah, Bibi cari nanti pakaian saya yang waktu saya pakai di hari penghilangan nyawa Anita itu, karena saya belum sempat nyuci, Bi. Tolong Bibi simpan juga ya, kata. Bukan disuruh bakar, disuruh hilangkan, simpan. Bukan hanya request ini aja, Wak. John ini juga menjelaskan kepada bibinya tentang rencana pelariannya dari kantor polisi. Dia minta bibinya untuk menjadi bagian dari usaha pelarian dia ini. Nah, rencananya kayak gimana, Wak? Jadi, tepat di sebelah kantor polisi di mana mereka berada itu ada stasiun kereta api, Wak. Dan ada seperti kayak jembatan gitulah di belakang stasiun itu. Nah, John minta bibinya ini pergi ke stasiun kereta api tersebut, pergi ke relnya dan menarik tuas rel supaya kereta yang lagi melaju itu keluar dari rel dan menabrak bagian belakang kantor polisi. Dengan begitulah saya bisa melarikan diri, Bi. Ya, tolong ya, Bi. Nah, tetapi waktu ketika si John menjelaskan rencana ini, John sendiri yang terlihat menyadari bahwa kayaknya tuh nggak mungkin lah, Bi. Sulit. Tahu tak apa? Udah giling kali ya. Sebisanya bibimu kok suruh naikin tuas kereta. Kok pikir sana nggak ada pengawas? Udah nih ya, dia pun kemudian menggantikan lagi, Wak, dengan rencana perlarian yang baru. Rencana barunya adalah dia menyuruh bibinya untuk pergi dan berbicara dengan Michael sama si Leslie tadi. John bilang, tolong Bi, katakan sama kedua orang itu untuk datang ke kantor polisi antara jam 3 sampai 3.30 pagi. Karena pada saat itulah, Bi, jumlah polisi di sini paling sedikit. Dan katakan sama mereka harus datang ke sini bawa senjata supaya mereka dapat membebaskan aku. Ya, Bi, ya tolong ya, Bi. Nah, Bi Sela yang mendengar rencana si John pada saat itu ya pura-pura setuju. Oh iya sayang, siap. Bibi akan melakukan itu. Akhirnya udah ya, Bibi balik ya. Biar Bibi bisa ngomong sama Michael Leslie nih. Nah ya, Bi, tolong Bi ya, tolong, katanya kan. Nah, setelah Bi Sela ini keluar dari ruangan itu, dia pun langsunglah memberitahu polisi rencana gilanya si John dan juga memberikan polisi rekaman suara John kan. Nah, setelahnya Bi Sela ini hanya ya udah nangis, dia shock dengan semua yang baru saja dia dengar dari keponakannya, Wak. Polisi pun langsunglah kan bergegas ke rumah si John untuk mencari pisau sama bajunya tuh yang masih berlumuran darah. Dan pada saat ini, Wak, polisi akhirnya mendapatkan pengakuan yang solid dari si John dan sekarang mereka mempunyai 5 tersangka atas kasus penghilangan nyawanya si Anita. Dan selanjutnya yang mereka butuhkan dalam kasus ini adalah pengakuan kedua dari setidaknya 1 dari 5 pria yang lain yang mengatakan hal yang sama persis seperti yang dikatakan si John dong. Jadi jika polisi mengajukan bukti rekaman pengakuan John di pengadilan, ya mereka tidak bisa mengelak dan beralasan dia telah berbohong gitulah. Dan polisi pun akhirnya kemudian langsung mencoba mendapatkan pengakuan dari Michael, Wak. Polisi kemudian meminta si Bi Sela ini balik untuk bekerja sama lagi sama mereka untuk datang ke tempat Michael dan menyampaikan pesan dari si John. Ya, Bi Sela pun datang lah itu, pura-pura lah dia ini ingin membantu mereka melarikan diri. Dan Bi Sela pun setuju lagi dengan permintaan polisi. Dia kembali lagi menggunakan mikrofon tersembunyi itu. Dan setelah itu Bi Sela pun langsunglah pergi menuju rumahnya Michael dan mulai berbincang nih dengan si Michael tentang si Anita. Dia pun memberitahu Michael bahwa saya sudah mengetahui segalanya dari John, Michael. Saya udah tahu kok. Nah, pada awalnya Wak, Michael tidak mengatakan apa-apa. Tapi kemudian menjelang akhir percakapan, dia pun mengatakan beberapa hal yang mengkonfirmasi ceritanya si John. Dan dengan pernyataan dari si Michael ini, sekarang polisi akhirnya mempunyai cukup bukti yang kuat untuk dapat menangkap kelima tersangka ini ya kan. Dan tanpa berlama-lama polisi pun segera melacak nih keberadaan 3 tersangka lainnya untuk ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Nggak sampai 24 jam waktu itu polisi pun akhirnya mampu menangkap semua tersangka dan membawa mereka ke kantor polisi. Mereka pun semua akhirnya didakwa atas kasus penculikan dan penghilangan nyawanya Anita Kobi. Dan di pengadilan mereka pun memamparkan timeline peristiwa yang terjadi pada Anita pada malam dia diculik dan dihilangkan nyawanya. Jadi kronologinya tuh kayak gini. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Anita ini kan tiba dengan selamat tuh di stasiun kereta Blacktown kan sekitar jam 10 malam. Habis itu dia coba menggunakan telepon umum untuk menghubungi bapaknya supaya minta jemput, tapi teleponnya nggak bisa. Anita ini pun langsunglah pergi ke pangkalan taksi. Tapi tetap juga nggak ada taksi di sana dan akhirnya dia pun memutuskan untuk berjalan ke rumah yang memang berjarak tidak terlalu jauh. Nah, ternyata Wak, sekitar 10 menit berjalan, Anita lihat nih ada sebuah mobil yang melewatinya dan berhenti tepat di depan dia, Wak. Tapi waktu itu Anita terus berjalan kan dan tidak terlalu menghiraukan mobil tersebut. Dia memang terus berjalan ke arah mobil tersebut karena kan memang mobil itu parkir pas dekat arah rumah ke Anita kan. Rumah Kak Anita pas di rute ke rumah orang tuanya Anita. Jalan aja terus nih si Anita. Udah mau dekat tuh ke rumahnya padahal, Wak. Tiba-tiba John sama Michael loncat keluar dari
mobil dan langsung narik si Anita, Wak. Dan pada saat ini Anita mulai berteriak, berharap semua orang yang tinggal di area tersebut mendengarkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar. Tetapi sayangnya John sama Michael ini terlalu kuat sehingga si Anita ini langsunglah didorong dalam mobil bagian belakang. Nah, begitu Anita ini sudah berada di dalam mobil, setidaknya salah satu pria itu duduklah di atasnya sehingga dia tidak terlihat dan tidak bisa lari lagi seperti yang dikatakan Takim kan. Kemudian mobil itu pun memutar balik nih dan menuju kembali ke jalan, sama timelinenya kayak yang dibilang sama Takim. Dan dalam waktu ini kelima tersangka mengemudi dengan si Anita yang memang berada di belakang mobil. Beberapa pria di sana menuntut agar si Anita ini melepaskan semua pakaiannya dan sambil menangis Anita memohon kepada para pria ini untuk tidak menyakitinya dan memohon agar mereka melepaskan si Anita ini pergi. Anita juga sempat memberitahu polisi bahwa saya sudah menikah dan di hari ini saya lagi datang bulan. Nah, hal ini diberitahu sama Anita agar memang semua tersangka ini menjadi jijik jika ingin melakukan sesuatu kepadanya. Tapi jelas apa yang dikatakan oleh si Anita ini tidak dapat menolongnya pada malam itu. Para pelaku tidak peduli, mereka tetap memerintahkan si Anita untuk melepaskan semua pakaiannya. Dan ketika Anita tidak menurutinya, mereka pun memukulinya secara brutal. Hidung Anita sama kedua tulang pipi patah, dan si Anita ini pun dipaksa untuk melakukan itulah nggak enak aku sebutnya, pokok melakukan kegiatan nggak senonoh lah pada masing-masing dari 5 pria itu secara bergantian. Dan Anita ini disiksa selama hampir 1,5 jam. Nah, di saat ini mereka hanya mengemudi tanpa tujuan aja gitu loh, karena memang mereka melakukan aksi bejatnya ini tanpa rencana. Sampai akhirnya pada satu titik mereka sempat kehabisan bensin dan memberitahu bahwa mereka ini harus pergi ke pom bensin. Jadi mereka berhentilah itu di salah satu pom bensin ya kan, di Blacktown. Dengan situasi si Anita masih tanpa busana di kursi belakang, ketakutan gitu. Malam itu udah cukup larut dan gelap sehingga tidak ada seorang pun yang melihat ada sesuatu yang janggal di mobil tersebut. Nah, pas waktu di pom bensin ini mereka sempat tuh ngambil uang Anita dan menggunakan uang itu untuk membayar bensin. Terus dari pom ini mereka pun mengemudilah ke sebuah ladang di mana memang jasad si Anita ini ditemukan sama petani itu. Nah, sepanjang perjalanan Anita terus menerus dipukul oleh mereka sambil terus diancam pakai pisau. Nah, ketika mereka akhirnya sampai di ladang tersebut, mereka pun menyuruh Anita untuk keluar dari mobil dan jalan nih ke tengah ladang. Tetapi memang pada saat itu karena Anita ini udah dipukul berkali-kali, udah nggak sanggup jalan lagi, seluruh tenaganya udah terkuras karena memang telah dianiaya oleh 5 pria secara brutal lah, kalian bayangkan. Dan para pria ini pun kemudian menyeretnya dari mobil ke ladang, diseret. Lalu di ladang itu pun mereka melanjutkan penyiksaan dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan di dalam mobil kepada si Anita. Ya Allah, mereka berada di sana selama beberapa waktu, hingga pada satu titik selama mereka semua di ladang tersebut, mereka dengar nih ada sebuah mobil datang. Nah, ketika ini terjadi, mereka semua nunduk sambil menutupi mulutnya si Anita sehingga Anita tidak dapat bersuara. Ingat kan waktu si Takim sama tetangganya pergi nyenter ladang tuh, mobil itu mobil mereka, yang nyenter itu si Takim. Dan pada saat itulah sebenarnya betul insting mereka kalau memang Anita ada di ladang itu. Tapi ya Allah, dan di saat mereka sudah melihat si Takim sama tetangganya itu udah pergi, mereka pun kembalilah nyiksa si Anita lagi. Dan itu berlanjut lagi selama setidaknya 1 jam. Dan pada saat inilah si John baru mulai sadar nih dari mabuk ya. Dan dia menyadari apa yang telah mereka lakukan pada wanita ini akan memberikan mereka masalah hukum. Mereka bisa aja ditangkap polisi apabila Anita ini selamat dan melaporkan mereka ke kantor polisi, karena memang Anita ini sudah melihat wajah mereka dan juga mendengar mereka memanggil satu sama lain dengan nama asli. Nah, John pada saat itu tahu bahwa mereka ini harus membungkam Anita. Nah, pada saat itulah John mulai meyakinkan 4 pria lainnya bahwa mereka harus menghilangkan nyawa Anita. John udah gak butuh waktu lama lagi untuk meyakinkan pelaku lain. Mereka semua setuju bahwa memang Anita ini harus dihilangkan nyawanya. Tetapi 4 pelaku ini mengatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi orang yang menghilangkan nyawanya Anita. Nggak mau aku yang ngilangin nyawanya. Setuju, tapi aku nggak mau ngilangin nyawanya. Itu siapa? Kata si John. Kan ya kau lah, kata mereka. Ini tugas kau, John. Habiskan. Kan ini ide kau. Kau yang mau dia nggak usah hidup kan? Kau lah yang bunuh. Kami setuju, tapi kami nggak mau yang bunuh kau. Orang ide kau kok, kata mereka. John yang memang udah psikopat mungkin ya udah nggak pikir panjang lagi, dia lanjutlah langsung menuju si Anita yang sudah memang terbaring lemas nggak berdaya dan langsung menggoroknya. Gorok itu dalam kali sampai hampir kepala si Anita itu penggal tau kalian. Dan setelah itu para laki-laki yang nggak tahu diri ini pun langsung lari dan kembali lagi ke mobil mereka dan pergi meninggalkan Anita di sana untuk
entahlah untuk diapakan lagi. Waktu itu mereka sempat pergi ke suatu tempat dan mereka membakar semua pakaian mereka kecuali si John. Nah, kenapa dia ini nggak mau bakar pakaiannya? Karena dia ini ingin menyimpannya seperti piala. Gila kali ya. Dan setelah juri mendengarkan paparan kronologi kejadian ini dan mereka melihat semua fakta dan semua bukti, para juri pun akhirnya menetapkan mereka berlima bersalah atas semua tuduhan. Masing-masing si laki-laki ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Oke, jadi gitu cerita tentang kasus penghilangan nyawanya si Anita Kobi. Tragis, kamu kasihan kali ya. Jadi memang Anita ini sebenar-benarnya korban dari tindak kejahatan acak. Seharusnya memang para pelaku itu dihukum mati, Tapi pada saat itu entah gimana hukum di sana memang belum mengesahkan hukuman mati gitu, kalau nggak salah aku ya. Jadi ya mereka ya dihukum penjara seumur hidup. Dan kabarnya Bik Sela yang sudah memang membantu polisi untuk mengungkapkan kasus ini, Kenapa namanya jadi Bik Sela? Karena memang itu dari awal namanya memang tidak disebutkan. Dan setelah itu polisi memberikan dia identitas baru. Karena tahu kan 5 pelaku ini kan dia tuh hukuman seumur hidup. Nanti kalau bebas nampak Bik Sela dendam deh sama dia, dihabiskan pula di Bik Sela. Jadi Bik Sela ini mendapatkan perlindungan hukum lah gitu dari tim kepolisian. Dan juga seperti biasanya aku pengen dengar pendapat kalian seputar kasus ini. Kalian boleh langsung tuliskan semua di kolom section di bawah. Dan sekali lagi aku ingatin, dari kejadiannya si Anita Kolbi ini kita bisa tahu kan apa kata Bang Napi dulu, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena adanya kesempatan, Jadi waspada kalian ya. Tolong. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.